Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berkenan untuk menunggu dan menghadiri juga sesi kedua ini. Nah, di sesi kedua ini kita akan menjelaskan kembali ya, walaupun sebelumnya mungkin tim Learning X sudah sempat diskusi dan juga memperkenalkan program kami ke semua SMK yang hadir pada pagi hari ini. Tetapi perkenankan kami untuk kembali lagi menjelaskan secara detail implementasi onboarding untuk pilot program Basic Python Short Online Course ini. Nah, mungkin tadi sesuai dengan rundown-nya, pertama kita akan menjelaskan secara detail mengenai kursus ini sendiri, tentang pelatihan ini sendiri. Mungkin nanti akan dibantu oleh Pak Adi untuk penjelasannya, dan kami juga akan memperkenalkan tutor yang nanti akan menjadi fasilitator program ini. Jadi tutor ini nanti akan membantu peserta, guru maupun siswa untuk bisa menyelesaikan mungkin masalah-masalah yang dihadapi ketika mengerjakan konten pembelajarannya. Baik, mungkin apabila semuanya sudah siap, kita bisa langsung mulai saja ya Bapak Ibu, agar nanti juga selesainya tidak terlalu lama, karena kami yakin pasti Bapak Ibu di sini punya kegiatan lain setelah acara ini. Jadi langsung saja Bapak Adi, saya persilahkan untuk menjelaskan program ini. Terima kasih Bu Nino. Jadi baik, saya akan izinkan saya untuk memberikan sedikit paparan kembali mengenai program pelatihan kami, Pak. Jadi seperti yang sudah sempat kami sampaikan juga ke para bapak-bapak SMK dan ibu-ibu program SMK yang hadir hari ini, program ini adalah pelatihan dasar-dasar pemrograman Python yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pemrograman menggunakan pembahasan pemrograman Python dan juga bagaimana cara mengimplementasikannya dalam membuat pembuatan suatu aplikasi atau pembuatan program. Program ini sifatnya pelatihan jangka pendek selama 3 bulan yang akan terdiri dari 10 sesi pembelajaran dan juga ada project. Dan satu sesinya itu kita akan mengadakan satu sesi per minggu, di mana satu sesi itu berdurasi sekitar maksimal 2,5 jam. Dan program ini akan berlangsung untuk siswa mulai dari 8 September hingga November 2021. Dan pembelajaran ini bersifat blended, asinkronus dan sinkronus, yaitu video based dan juga ada bantuan dari tutor, di mana akan ada bantuan dari tutor untuk tanya jawab, dan juga akan ada program-program sinkronus yang berupa webinar-webinar yang dimana kita akan menghadirkan guest speaker dari industri. Dan tujuan program kami adalah untuk mengukur efektivitas pembelajaran ICT berbasis online, di mana kami menjalankannya 90% secara asinkronus dan 10% sinkronus. Dan kami juga ingin mencari tahu hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh pada tingkat partisipasi siswa. Dan kami mengetahui apa saja variabel-variabel yang dapat memotivasi siswa untuk belajar daring secara mandiri. Dan kami juga ingin mengetahui materi-materi pembelajaran yang sesuai atau sinkron dengan SMK di Indonesia. Dan kami tentunya ada beberapa indikator performa untuk adik-adik SMK, yaitu kehadiran atau login ke LMS minimal 1 kali 1 minggu sesuai dengan sesinya. Tetapi saya juga harus menjelaskan bahwa sesi kami ini fleksibel sifatnya, dapat diakses kapanpun dimanapun. Tapi kami ingin adik-adik paling tidak hadir 1 kali seminggu pada sesinya. Dan adik-adik dapat mendapatkan tingkat penyelesaian minimal 85% agar dapat lulus dari program. Dan adik-adik dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan 1 pertanyaan pada forum diskusi pada setiap sesinya. Jadi diharapkan adik-adik dapat bertanya di setiap sesi, ada pertanyaan secara aktif. Dan juga jika memungkinkan untuk membantu juga adik-adik yang lain, teman-temannya. Dan tentunya kami membutuhkan 100% modul pembelajaran kami harapkan adik-adik bisa menyelesaikan modul pembelajaran secara penuh atau 100% agar dapat selesai program, dan tentunya harus mengumpulkan proyek dan tugasnya tepat waktu. Nanti jika ada pertanyaan Bapak Ibu silakan ditanyakan di chat box ya. Silakan, boleh. Nah, tadi seperti saya sempat jelaskan juga, pembelajaran kami adalah 9% asynchronous learning dan 10% synchronous learning. Dan pembelajaran kami seperti saya sempat singgung juga, dapat diakses 24 jam secara fleksibel kapan mau dimanapun, dan terdiri dari video
dan juga ada quiz, lalu ada ujian online dan ada pembelajaran project. Dan platform kami dapat diakses melalui desktop dan juga mobile. Jadi adik-adik bisa belajar melalui komputer ataupun melalui handphone mereka, seperti itu. Dan selama pembelajaran asinkronus atau berbasis video ini, adik-adik dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan atau masalah terkait materi kepada tutor kami melalui forum yang akan kami sediakan, seperti itu. Dan kami juga akan mengadakan webinar mingguan dengan praktisi dari industri untuk memberikan motivasi-motivasi kepada adik-adik. Jadi kita akan berikan motivasi bagaimana seperti apa sih keadaan industri di era industri 4.0 ini. Kemudian kami juga akan dari tim Learning X kami akan memberikan progress report kepada perwakilan guru dari masing-masing SMK, di mana di report tersebut akan menjelaskan bagaimana performa siswa selama mengikuti sesi-sesi dari program Learning X ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Adi atas penjelasannya. Nah, mungkin juga saya tambahkan Bapak Ibu, kami tahu bahwa coding education ini belum semua murid-murid di SMK ini mengerti dan memahami sebenarnya seberapa penting coding education dan seberapa beneficial coding education ini. Nah, oleh karena itu, dalam penyelenggaraan program ini pun nantinya kami juga akan mengadakan semacam reward system untuk adik-adik untuk juga bisa memberikan motivasi agar adik-adik ini mau dan berminat untuk belajar coding education ini. Nah, rewardnya itu dapat berupa seperti hadiah-hadiah kecil yang nantinya mungkin akan diberikan dan disampaikan oleh tutor di minggu-minggu tertentu. Jadi bisa dalam bentuk kuis atau bisa dalam bentuk kompetisi kecil, dan dari situ adik-adik bisa mendapatkan hadiah kecil-kecilan yang bisa memacu adik-adik untuk lebih termotivasi belajar bahasa pemrograman. Seperti itu. Nah, mungkin itu tadi adalah penjelasan mengenai detail program kami. Nah, untuk selanjutnya kami akan memperkenalkan juga Bapak Ibu, yaitu tutor yang nanti akan membantu adik-adik dalam program ini. Jadi mungkin saya persilahkan ya untuk Mas Adam Kemal Fahri untuk bisa memperkenalkan diri. Nah, jadi Mas Adam ini nanti yang akan menjadi tutor di program Pilot Project Basic Python Short Course ini. Mungkin saya persilahkan terlebih dahulu untuk Mas Adam memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ninok dan Pak Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Oke, perkenalkan, nama saya Adam Kemal Fadri. Saya mendapatkan tanggung jawab sebagai tutor dan fasilitator yang akan membarengi proses belajar adik-adik dan juga Bapak Ibu sebagai tutor yang membimbing teman-teman ataupun adik-adik di SMK nanti. Oke. Terima kasih Mas Adam. Mungkin Mas Adam punya pesan untuk atau mungkin punya tips untuk SMK di Indonesia gitu. Sebenarnya apakah coding education ini dapat diikuti oleh semua siswa dari berbagai jurusan? Mungkin Mas Adam bisa memberikan kisi-kisi dan juga tips untuk bisa memotivasi peserta dalam pilot ini. Oke, baik Mbak Ninok. Oke, ya dari beberapa pengalaman saya yang udah pernah membimbing beberapa orang dalam program coding juga, saya banyak menemukan teman-teman yang mungkin bukan dari jurusan sains ataupun IT, bahkan dari ilmu sosial, hukum, dan juga biologi, yang tentunya tidak ada sangkut pautnya dengan komputasi, tapi mereka memiliki minat dan juga keinginan yang luar biasa untuk mempelajari hal tersebut. Hal ini sebenarnya berangkat lagi dari persiapan kita sebagai SDM muda untuk menghadapi era digital yang sekarang ini sangat-sangat ketat persaingannya, bukan lagi nasional tapi global gitu. Nah, saya ingin berpesan kepada adik-adik dan juga Bapak Ibu sekalian
yuk bareng-bareng kita mulai mempersiapkan SDM Indonesia supaya bisa lebih tangguh lagi nantinya menjadi talenta-talenta digital Indonesia yang berbakat, yang akan membarengi perkembangan dan revolusi industri di Indonesia juga. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti masih sangat ada peluang ya Mas untuk adik-adik di berbagai jurusan untuk bisa belajar coding ya. Tidak perlu adik-adik dari RPL ya Mas ya. Perlu. Maupun TKJ, multimedia. Perlu motivasi yang besar dan juga kemauan untuk belajar secara berkesinambungan dan berproses seperti itu Mbak. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adam untuk perkenalannya. Nah, mungkin nanti selanjutnya kita sudah siapkan forum Bapak Ibu untuk peserta, jadi nanti untuk komunikasi selanjutnya bisa melalui online forum yang nanti juga akan kami jelaskan di sesi ini. Terima kasih Mas Adam. Ya, terima kasih Mbak Ninok. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan menjelaskan LMS. Nah, jadi nanti untuk adik-adik ini bisa mengakses kelas kami sudah mempersiapkan LMS, Learning Management System, yang kami sudah bekerja sama dengan LMS provider yang mungkin di sini Bapak Ibu sudah familiar ya, yaitu Kelase. Nah, di sini ada Bapak Heru dari perwakilan dari Kelase yang Kelase ini telah membantu kami untuk mensupport dalam pilot program ini. Bapak Heru, apakah sudah ada di sini Bapak? Ya, sudah Mbak Nino. Selamat pagi Pak Heru, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bapak, iya siap. Nah, di sini Pak Heru ini akan menjelaskan ya Bapak Ibu bagaimana cara mengoperasikan LMS-nya, bagaimana cara masuk lalu mengakses kelas dan mengganti password ya Pak Heru ya. Mungkin untuk sekarang kita akan menjelaskan teknik-teknik secara dasar. Sepertinya terputus Mbak Nino atau gimana? Bisa langsung dimulai saja Pak Heru. Mungkin sedang ada masalah internet ya, silakan. Terputus Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Jadi senang saya bisa hadir di forum ini ya untuk berbagi. Jadi yang seperti yang dikatakan oleh Mbak Nino tadi, selama program ini nanti adik-adik sekalian akan banyak belajar melalui online, di mana dalam pembelajaran online ini akan difasilitasi oleh LMS ya, yang diberikan oleh kelase.com. Oke, baik. Saya akan coba menjelaskan bagaimana pemanfaatan LMS ini ya selama nanti adik-adik sekalian mengikuti program ini. Ya, LMS untuk program ini dapat diakses melalui URL learningx.id ya, learningx.id. Oke, jadi jangan khawatir kalau misal di video ini mungkin kurang jelas ya, nanti akan dibagikan panduannya, ada panduan, ada buku panduannya seperti itu ya. Baik, silakan nanti diakses melalui learningx.id, di mana nanti tampilan LMS-nya adalah seperti ini ya. Seperti ini ada judul halamannya ya, halaman LMS-nya seperti itu, dan di dalamnya sudah ada 2 kelas ya. Nah, di sini ada 2 tombol ya. Yang satu adalah tombol daftar sekarang, tapi adik-adik sekalian tidak perlu mendaftar lagi karena memang akun sudah dipersiapkan ya. Jadi nanti akan dibagikan username dan passwordnya. Nah, yang adik-adik lakukan adalah tinggal klik masuk saja. Ya, klik masuk, nanti masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh LearningX ya, dari tim LearningX. Username dan passwordnya. Oke. Kalau nanti kalian semua berhasil masuk ya, berhasil login seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan dashboard dari LMS kita ya. Nah, yang harus dilakukan pertama kali, karena nanti passwordnya yang dibagikan adalah password standar ya, jadi semua sama passwordnya.
Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah mengubah password terlebih dahulu ya, menjadi password yang kalian miliki sendiri atau yang kalian ingat seperti itu ya. Caranya di sebelah kanan ini ada icon gear ya, icon untuk setting, diklik saja, lalu pilih pengaturan akun, ya. Nanti kalian akan diarahkan ke halaman pengaturan akun seperti ini. Kalian bisa ubah bahasanya yang akan digunakan, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Lalu setelah mengubahnya klik simpan, atau kalian juga bisa ubah kata sandi di sini. Masukkan kata sandi lamanya, ya. Lalu masukkan kata sandi barunya. Ya, ulangi kembali. Ya, kalau sudah klik simpan, maka password telah berhasil diubah. Ya, jadi password yang berlaku saat ini adalah password yang sudah diubah. Seperti itu. Jadi nanti ketika kalian sudah login, lalu misalnya nanti malamnya atau besok akan masuk kembali. Jadi gunakan user dan passwordnya yang terbaru ya, yang kalian ubah diubah kata sandi ini. Seperti itu. Yang berikutnya di sini ada beberapa menu di sebelah kiri. Mungkin yang akan saya jelaskan lebih rinci adalah di menu belajar ya. Karena ini adalah memang ruangan belajar kita di LMS ini ya. Jadi nanti ketika kalian masuk ya, diarahkan ke dashboard, langsung menuju ke halaman belajar. Ya. Nah, di halaman belajar ini nanti akan ada beberapa kelas yang tersedia. Ya, kalian tinggal masuk pada kelas yang memang sudah ada tombol daftar kelas atau masuk ya, seperti yang di tampilan seperti ini. Nah, kalau tampilan seperti ini berarti saya sebelumnya sudah pernah masuk dan di sini sudah terlihat progres dari kelas yang sudah saya ikuti. Nah, nanti kalian tinggal masuk aja, klik masuk, ya. Ya, kita diarahkan ke dalam kelas e-learningnya seperti ini tampilannya. Baca baik-baik seluruh narasi atau seluruh teks yang ada di kelas ini ya, karena ini belajar online ya, jadi memang belajar online itu adalah belajar mandiri, jadi kuncinya adalah membaca. Jadi silakan baca seluruh informasi yang ada di kelas ini seperti itu. Nah, di sini terdiri dari beberapa sesi nantinya. Di sini baru ada 2 sesi yang tersedia ya. Nah, di dalam sesi ini ada beberapa aktivitas yang harus kalian ikuti, ya, dan dikerjakannya ini harus urut ya, jadi tidak bisa loncat-loncat. Jadi harus dikerjakan memang betul-betul dari aktivitas yang paling atas seperti itu. Nah, ini kita coba, ini ada aktivitas untuk materi video, jadi tinggal diklik lalu tinggal di play saja seperti ini. Pendiri Apple berkata, ya. Semua orang harus belajar coding. Kalau kalian punya komentar tentang video ini atau pertanyaan yang bisa dijawab oleh semua teman-teman yang mengikuti e-learning ini, silakan tuliskan saja komentar di sini. Ya, nanti teman-teman lainnya bisa juga membalas komentarnya, atau kalian memang punya pendapat tentang video ini ya boleh saja, silakan dituliskan di sini. Ya, tapi ingat tetap menjaga etika berkomentar yang baik ya, berforum yang baik itu harus tetap dijaga seperti itu. Jadi dari kalimatnya, kata-katanya seperti itu ya, itu harus tetap dijaga. Baik, setelah selesai menonton video, kalian bisa kembali ke halaman kelas ya melalui menu yang ada di atas ini ya, link yang ada di atas ya, breadcrumb ini. Jadi silakan klik saja sesi 1. Seperti itu, nanti kita akan kembali lagi ke kelas. Seluruhnya ya dibaca, dipahami ya, disimak dengan baik-baik seperti itu ya. Ya, boleh juga menuliskan komentar kembali di video yang lainnya. Ya, setelah selesai dan seterusnya, di sini ada latihan ya, latihan yang harus kalian ikuti. Jadi dengan icon tanda tanya ya. Ini ada latihan, silakan diklik latihan ini, ya. Nanti kalian akan melihat soalnya apa sih,
Ya, soalnya apa sih ini ya? Nah, ini silakan dibaca dengan baik-baik soal yang tersedia. Ya. Lalu kalian coba ikuti instruksi yang ada di atas ini untuk berlatih ya. Misalnya seperti itu, print 3x4 misalnya. Nah, setelah diketik seperti ini, ya, ini kalian bisa langsung mencobanya, ya. Coba dilihat hasilnya seperti apa. Ya, ini hasilnya 12 dan seterusnya. Ya, silakan diikuti saja. Setelah itu hasil codingnya, ya, silakan di-copy, ya, di-copy lalu pastekan di halaman jawaban. Setelah itu simpan dan selesai. Klik ya. Oke, nah ini ya, ini adalah yang kita kerjakan tadi ya. Yang kita kerjakan tadi akan terlihat di sini. Oh, ini percobaan pertama berarti. Yang namanya latihan bisa berkali-kali ya. Jadi kalau misalnya mau mengikuti latihan lagi, silakan diklik mulai kuis lagi. Ya, untuk berlatih lagi dan seterusnya seperti itu. Nanti kita bisa melihat nilai jika nanti fasilitator telah menilai dari latihan yang kita buat seperti itu. Oke, ini latihan. Lalu kita kembali lagi ya, dan lanjutkan lagi videonya. Caranya masih sama seperti tadi, dan lanjutkan lagi, ada kuisnya untuk berlatih lagi seperti itu ya. Dan sama caranya, copy, lalu paste lagi di jawaban, lalu klik simpan dan selesai. Jadi setiap di kuis atau di latihan ya, latihan codingnya, silakan lakukan caranya seperti itu. Oke, ya, dan seterusnya sampai dengan selesai. Ya, itu bagaimana cara kita mengikuti aktivitas di dalam kelas online ini. Kita bisa lihat di sini berapa persen sih kita sudah menyelesaikan aktivitas yang ada seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat, waduh masih banyak nih, masih 43% belum selesai seperti itu. Jadi kita coba selesaikan semuanya gitu ya. Nah, untuk kelas ini sendiri dibuka 24 jam, jadi kapanpun kalian mau belajar seperti itu ya, atau misalnya kondisi belajarnya tengah-tengah, atau misalnya habis sholat tahajud mau belajar, boleh, silakan, bisa ya. Jadi kapanpun, dimanapun. Seperti itu. Oke, ini adalah kelas. Nah, sekarang di bawahnya ada menu personal. Jadi di LMS ini juga menyiapkan fitur sosial medianya. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing dengan yang namanya Facebook, seperti itu ya. Nah, paling tidak ini mirip lah seperti Facebook ya, tapi ini hanya ada di lingkungan program kita, di program LearningX. Jadi kalian bisa berbagi kabar, ya. Misalnya punya foto yang ada kaitannya dengan materi yang sedang dibahas, mungkin bisa dibagikan di sini. Atau mungkin punya sumber materi lain untuk tambahan yang bisa dibagikan oleh teman-teman yang lain, kalian juga bisa bagikan, ya. Atau ada catatan, ya, yang bisa dibagikan, berikan catatan sini juga bisa. Mungkin juga punya video ya, atau link YouTube yang memang ini juga menarik gitu ya, untuk sebagai informasi tambahan untuk kalian seperti itu. Bisa juga kalian bagikan di sini ya, dan seterusnya. Sampai dengan filenya juga boleh dibagikan di sini. Nah, jadi kalian tinggal ketik saja di sini. Ya. Ya, setelah itu kalian pilih, kalian akan kirim ke lingkungan mana. Ya, kalau personal berarti yang bisa membaca pesan kalian atau status kalian hanya teman-teman kalian yang sudah berteman di sini. Ya, jadi kalian bisa berteman juga nanti di sini ya, melakukan pertemuan dengan teman-teman lainnya, mungkin dari sekolah lainnya seperti itu. Atau mungkin berteman juga dengan tutornya seperti itu, bisa juga di sini. Ya, kalau LearningX berarti semua pengguna yang ada di LMS ini dapat melihat status yang kalian buat seperti itu. Kalau sudah, ya, kalian bagikan. Nah, ini sudah ada, jadi teman-teman lainnya juga bisa mengomentari atau memberikan feedback seperti itu. Ya, ini adalah halaman personal yang digunakan untuk bersosial media di lingkungan program LearningX ini. Jadi mungkin itu ya yang bisa
saya jelaskan selebihnya, ini mungkin nanti adik-adik bisa bereksplor lebih lanjut ya. Nah, ini tantangannya, silakan bereksplor lebih lanjut karena ini sebenarnya mudah gitu ya. Jadi silakan nanti bereksplor untuk fitur-fitur lainnya ya. Jadi ada 2 fitur, fitur belajar dan fitur sosial medianya ini, personal, komunitas dan komunikator. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Anies. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heru. Mohon maaf tadi saya tiba-tiba terputus. Ya, terima kasih banyak Pak Heru atas penjelasannya. Semoga ini cukup menjelaskan ya untuk apa yang nanti setelah username dan juga password dibagikan, apa yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru sebelum memulai pembelajarannya. Nah, mungkin saya sampaikan juga di sini bahwa nanti hari ini Bapak Ibu username, password, lalu guideline untuk LMS-nya, catatan untuk sesi pertama dan juga file-file yang perlu diinstal akan kami bagikan di hari ini setelah sesi onboarding ini selesai. Jadi nanti Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 2 hari untuk mempersiapkan sebelum pada akhirnya nanti tanggal 8 Bapak Ibu sudah bisa mulai membagikan informasi ini kepada siswa. Seperti itu. Nah, terima kasih sekali Bapak Heru dari kelasnya atas penjelasannya. Semoga bermanfaat dan saya lanjutkan ke bagian selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Baik, sebentar saya present kembali. Ya, selanjutnya ini akan ada penjelasan untuk online forum. Nah, kalau tadi kan yang dijelaskan oleh Pak Heru itu forum di mana adik-adik bisa berinteraksi secara bisa berinteraksi dengan siswa lainnya ya, dengan siswa dari sekolah lainnya. Nah, kalau online forum ini secara spesifik kita berikan untuk adik-adik itu bisa berkomunikasi dengan tutor. Nah, jadi nanti apabila adik-adik ada pertanyaan bisa menggunakan forum ini untuk menanyakan pertanyaan mengenai konten pembelajarannya. Nah, mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bapak Adi. Silakan Pak Adi, saya persilahkan. Terima kasih Bu Ninok. Jadi untuk forum ini, Bu Ninok, untuk forum ini Bapak Ibu sekalian, untuk forum yang untuk adik-adik dengan tutor ini kita akan menggunakan Slack. Ini adalah aplikasi sendiri. Slack ini bisa diakses di website maupun di desktop ataupun di mobile melalui aplikasinya. Nanti untuk forum ini saya akan berikan dokumen instruksinya tersendiri yang akan saya kirimkan setelah sesi ini. Tapi fungsinya kurang lebih sama seperti grup WhatsApp, Bapak Ibu. Fungsinya seperti WhatsApp kurang lebih. Nanti untuk mengakses ini nanti saya akan kirimkan juga link untuk masuk ke dalam space-nya. Jadi tapi kurang lebih kita akan menggunakan bentuknya seperti ini, seperti yang terlihat di slide saat ini. Kurang lebih seperti WhatsApp, hanya ada jadi bisa chat grup, bisa chat personal. Jadi nanti adik-adik bisa menge-chat tutor di grup itu. Mereka juga bisa men-tag tutor, mereka bisa meng-attach image atau meng-attach file. Misalkan mereka ada masalah dengan codingannya, maka mereka bisa meng-attach screenshotan dari codingnya itu, mereka bisa meng-highlight juga. Atau mungkin sudah di-highlight codingannya kayak kenapa Mas tutor saya ada masalah dengan baris kedua. Nanti tutor akan bisa melihat dan bisa langsung membalas ke adik-adik tersebut. Dan adik-adik juga untuk lebih cepat mereka juga bisa, kalau bahasanya kalau di WhatsApp kita bisa japri tutor juga melalui forum ini. Dan perbedaannya dengan forum yang ada di LMS adalah mungkin ini kalau tadi di LMS tadi kan sifatnya seperti Facebook Pak, mereka kita postingnya di wall. Kalau ini sifatnya seperti WhatsApp, jadi ini jauh lebih instan. Seperti itu kurang lebih. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Ya, jadi memang secara khusus untuk komunikasi dengan tutor akan kami provide di Slack ya Bapak Ibu, karena nantinya kami akan membuat sesuai sesi ya Bapak Adi ya. Jadi nanti di sesi pertama adik-adik bisa menanyakan semua konten pembelajar seputar sesi pertama itu di room tersebut. Jadi kita bagi-bagi agar tidak membingungkan nanti untuk
komunikasinya seperti itu. Nah, dan nanti kita juga akan adakan kompetisi-kompetisi kecil dan juga kuis-kuis kecil yang nanti akan ada rewardnya. Nah, itu nanti akan diadakan di sini juga Bapak Ibu. Jadi nanti tutor bisa memberikan announcement atau misalnya nanti bisa memberikan informasi bahwa akan ada kuis mini gitu ya, mini kuis nanti di mana peserta semuanya bisa berlomba-lomba untuk memberikan jawaban yang paling bagus gitu, paling keren gitu misalnya. Seperti itu. Ya, mungkin itu penjelasan untuk online forum yang akan kami gunakan selain online forum yang ada di LMS kami. Nah, selanjutnya kami juga nanti akan mempersiapkan file-file yang perlu diinstal ya Bapak Ibu agar semua peserta itu lebih familiar juga dengan coding Python ini gitu, bahwa dimana apabila untuk bisa mengcoding Python ini adik-adik perlu menginstall beberapa file seperti PyCharm yang akan menjadi code editor, walaupun kami sudah mempersiapkan juga ya di LMS ada code editornya juga, tetapi nanti akan lebih baik apabila adik-adik pun juga bisa berlatih di PyCharm ini. Nah, ini sudah akan kami siapkan, jadi nanti agar semua peserta itu memiliki aplikasi yang seragam, jadi sudah kami siapkan filenya, jadi nanti tinggal di-download saja dan juga dibagikan dan bisa di-install. Seperti itu, nanti akan ada beberapa file yang sudah kami siapkan. Nah, mungkin tadi di awal kan Pak Adi sudah menjelaskan ya bahwa pelajaran ini sangat fleksibel, sistem pembelajarannya sangat fleksibel, dapat diakses kapanpun. Nah, tetapi sesinya akan kami upload di setiap minggunya. Nah, jadi nanti karena kita mulainya itu tanggal 8, Bapak Ibu, jadi yang akan kami upload terlebih dahulu di sesi pertama, yang kami upload dan dapat diakses itu adalah baru sesi pertama saja. Nah, untuk sesi kedua nanti akan dapat diakses mulai minggu depan, yaitu tanggal 15 September. Dan begitu pun seterusnya di sesi-sesi selanjutnya. Seperti itu. Nah, untuk jadwalnya kami berikan fleksibilitas kepada pihak sekolah, mau diadakannya di jam berapa, kami tidak ingin membebani ya, semua harus seragam di jam segini, karena kami tahu bahwa setiap sekolah memiliki kebijakannya masing-masing, maka dari itu kami berikan fleksibilitas untuk bisa mengakses. Nah, dan apabila nanti ada kesulitan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya kepada tutor, dan nanti tutor akan membantu untuk menjawab secepat mungkin. Seperti itu. Ya, dan ini adalah materi pembelajarannya ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, materinya masih sangat dasar Bapak Ibu. Jadi ini masih sangat bisa diikuti oleh adik-adik di kelas 10, walaupun mereka mungkin sebelumnya belum memiliki background ya, belum memiliki pemahaman juga mengenai coding, tetapi pembelajaran ini masih sangat dapat diikuti oleh adik-adik kelas 10 nantinya. Jadi ini nanti kami juga akan membagikan ya kepada Bapak Ibu untuk informasi materi pembelajarannya agar bisa dipelajari terlebih dahulu. Jadi nanti tidak hanya melulu video ya Bapak Ibu, pasti nanti setelah ada beberapa video kami akan langsung sediakan latihan dan juga kuis. Jadi adik-adik bisa langsung latihan sambil melihat videonya, seperti itu. Oke. Baik, mungkin itu tadi adalah penjelasan mengenai program ini. Nah, karena semuanya sudah dijelaskan, dan sebenarnya tadi ketika penjelasan pun juga sudah ada beberapa yang tanya ya di chat box. Nah, tapi kali ini kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa secara langsung bertanya kepada kami, bisa tentang LMS, tentang pembelajarannya, atau mungkin mau bertanya dengan tutornya, bisa Bapak Ibu silahkan, dan mungkin sebelum bertanya nanti bisa menyampaikan nama dan juga asal sekolahnya ya. Oke, baik, silahkan mungkin apabila ada pertanyaan bisa mulai disampaikan.